Tadi satu apa satu? Satu penilaian. Iya, Pak. Satu penilaian. Penilaian. Dua, Yang kedua, eh, yang dinilai banyak, Pak. Masal gitu, Pak. banyak. Oke. Terus? Yang ketiga menggunakan data statistik, Pak. Oke. Data statistik. Nice. Tapi ini ada ini menurut bukan menurut saya. Ini bukan tiga kata kunci yang muncul di video atau bukan nggak semua muncul di video atau di modul. Jadi saya pengen nambah korban. Jo, pilih lagi Jo, cewek Jo. Yang nggak dikenal, Pak. Iyalah, kalau yang dikenal ngapain? Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Aduh, waduh, deg-degan semua tuh Jo. Wirda Karina, Pak. Oke, monggo Mbak. Tiga Tiga kata kata kunci. kuncinya Hmm? itu Pak, sistematis, data, sama standar. Sistematis, data, standar. Ini tahu dari mana Mbak? Dari video, Pak. Oh iya, kok masih ingat sih, saya aja yang buat kadang lupa. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Sistematis. Jadi ini pengertian penilaian massal ya. Saya lupa ngasih quote ini dari buku yang mana. Tapi intinya penilaian secara sistem. Oh ini bukunya Pak Budi Harjanto. Budi Harjanto. Kalau nggak salah tahun 2011. Nah, saya lupa ngasih quote di sini. Nah ini penilaian secara sistematis atas kelompok objek secara bersama-sama dengan apa namanya dengan metode yang terstandar. Di sini kata kuncinya adalah harus dilakukan secara sistematis, kemudian atas kelompok objek, dan metodenya terstandar. Nah, tadi sebenarnya punyanya si Jo udah ada benernya juga sih, penilaian, cuman yang aduh apa nih? Punya Jo yang agak nyeleneh adalah kata kunci yang pertama, penilaian. Ya kan kita nyari definisi penilaian. Berarti penilaian itu bukan suatu kata kunci, maksudnya ya itu yang harus didefinisikan sebenarnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah dilakukan secara sistematis. Kemudian tadi apa tadi Mbak? Saya lupa lagi. Sistematis, data dan standar. Data ini diwakili oleh sekelompok objek. Karena apa? Penilaian massal itu dilakukan atas kelompok objek. Jadi kalau cuma satu itu namanya bukan penilaian massal, penilaian individu. Nah, ini agak flashback ke PBB sektor P2 di zaman dulu DJP, waktu DJP masih Direktorat Jenderal Pajak masih mengelola PBB sektor P2. Sektor P2. P2 itu apa? Perdesaan perkotaan. Ya bahasa kasarnya pajak bumi dan bangunan yang terkait residen dan komersial. Objeknya biasanya ruko sama rumah biasanya. Sektor P2 sama sawah, sama kebun, sama tanah kosong. Ya, sektor P2. Ini dikenal ada dua terminologi. Penilaian massal sama penilaian individu. Nah, tadi kan penilaian massal dilakukan secara apa namanya? Penilaian sistematis atas kelompok objek. Berarti kalau cuma satu itu namanya penilaian massal enggak? Ya enggak, itu namanya penilaian individu. Dan nanti teman-teman akan tahu bahwa penilaian individu di PBB sektor P2 itu ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan. Terus penilaian secara sistematis. Maksudnya gimana? Ini ada urutannya. Ada urutannya. Nah, urutannya nanti kita lihat di siklus pendataan dan penilaian. Siklus pendataan dan penilaian. Loh, Pak, kalau ada urutannya berarti kalau satu bagian nggak dilakukan, nilai tidak akan keluar. Bisa keluar. Tapi masalahnya saat nilai keluar, saat ada bagian yang tidak dilakukan, maka terjadi ketidakidealan. Menyebabkan apa? Datanya bias. Karena sesuatu yang dilakukan secara massal itu butuh quality control. Oke, saya mau nanya. Mbak, coba pilih temennya cowok satu. Yang nggak dikenal loh ya. siapa ya? Kan udah kenal semua, Pak. Wah, itu saya juga kan nggak tahu udah kenal apa enggak. Falah, Pak. Falah. Mana Falah? Hadir, Pak. Ini Falah itu kayak ahli Falah itu bukan ya? Itu Al-Falak ya itu. Falah. Falak lah, beda ya.
Velg. Pala. Tadi saya mau nanya apa? Ini enggak. Kamu pernah jahitin baju enggak? Lah, Pernah, Pak. baju. Beli baju yang udah jadi, pernah juga? Pernah, Pak. Pernah. Enakan pakai yang mana? Jahit sendiri, Pak. Jahit sendiri. Oke ya. Ini baju jahit sendiri. Kita analogikan. Jahit sendiri itu adalah penilaian individu. Kalau beli baju udah jadi itu dijahit secara massal. Kita kita analogikan sebagai penilaian massal. Mas Fala memilih enakan individu. Enakan yang jahit sendiri. Kenapa, Mas? Karena kan bisa ngukur sendiri, Pak. Lebih pas gitu, Pak. Sesuai dengan selera. Oke, lebih pas. Kata kunci yang saya ambil. Pas. Nah, sama dengan penilaian individu. Penilaian individu itu, jika satu objek dinilai secara individu atau secara mandiri, asumsi-asumsi yang digunakan itu sangat pas dengan objek itu. Nah, di penilaian massal nggak bisa begitu. Karena apa? Di penilaian massal itu ada asumsi untuk menyamakan objek yang dinilai. Dianggap sama. Maksudnya gimana sih, Pak? Misalnya, teman-teman ada di kampung. Mas Falah tinggal di mana, Mas Falah, kalau boleh tahu? Palembang, Pak. Palembang. Kota atau desanya? Di kota, Pak. Di kota ya. Oke, kota. Di komplek apa di luar komplek tinggalnya? Padat penduduk, Pak. Kayak kampung jadinya. Kayak kampung, oke ya. Kayak kampung ya. Oke, ini anggap aja ini rumahnya Mas Falah. Di kanan kirinya ada rumah nggak, Mas Falah? Ada, Pak. Ada. Mas Falah rumahnya tingkat apa enggak? Gimana, Pak? Rumahnya bertingkat apa enggak? Satu lantai atau lebih dari satu lantai? Satu lantai, Pak. Oke, tetangganya satu lantai atau lebih dari satu lantai? Satu lantai semua, Pak. Oh iya ya, di Palembang jarang yang bangunan tingkat sih ya. Kenapa sih, Mas? Itu, Pak. Gempa ya? Daerahnya kan rawa. Oh iya. Nah, pertanyaan saya, rumah samping kanan kirinya Mas Falah sama enggak? Beda, Pak. Beda apanya yang beda? Apanya? Dari pondasinya, Pak. Ada yang masih pakai kayu, ada yang sudah beton, ada yang ditimbun, ada yang belum, gitu, Pak. Oke. Nah, ini gambaran teman-teman. Kalau di penilaian massal, walaupun ada perbedaan ada perbedaan bentuk rumah, ada perbedaan karakter bangunannya, ada kayu dan beton, itu dianggap sama untuk untuk bangunannya. Nanti perlu model yang mana akan membedakan nilai antara yang pakai pondasi beton dan atau dengan kayu tadi. Sedangkan tanah tempat si bangunan itu berada, itu kalau dalam satu area itu dianggap sama. Jadi saat misalnya ini ada 3 bagian ya, A, B, C. Saat kita sudah tahu nilai tanahnya si A, berarti si B sama si C nggak perlu dinilai. Dianggap sama dengan si A, karena dia dalam satu zona. Nah, sebenarnya prinsipnya sama dengan penilaian individu, tapi dia hanya menilai satu objek dan yang lainnya dianggap sama. Nah, supaya kalau suatu hal disama-samakan kan itu apa sih namanya belum tentu tepat ya, kayak tadi baju. Semua orang yang tingginya 175 dianggap sama besar badannya. Ternyata kan enggak kan ya, ada yang langsing, ada yang tambun, ada yang menengah. Jadi saat orang tingginya 175 belum tentu dia bisa pakai baju dengan ukuran M misalnya. Ada yang S, ada yang XL, tapi ini dibuat all size sama si pabriknya. Penilaian masalah analoginya seperti itu, dibuat all size, dianggap sama semua orang. Dampaknya apa? Karena kalau dibuat all size itu baju, ada yang kesempitan, ada yang terlalu longgar, sama dengan penilaian massal. Karena dianggap sama, ada yang nilainya terlalu tinggi, ada yang nilainya terlalu rendah, dan mungkin bisa jadi ada nilainya yang memang sama dengan hasil penilaian massal. Ada disparitas, ada kalau teman-teman belajar statistik itu ada deviasi. Nah, supaya deviasinya nggak terlalu besar, atau terlalu jomplang, bahasa Palembangnya apa, Mas?
terlalu berjauhan jaraknya itu apa? Mas Fala. Sama aja Pak, itu Pak. Beda jauh gitu aja. Ada beda jauh ya. Nggak terlalu beda jauh, maka digunakanlah metode yang terstandar. Metode yang terstandar ini yang paling populer adalah statistik. Nah, udah kebayang teman-teman ya. Dan saya jadi bingung nih. Nanti teman-teman katanya ujiannya offline ya? Ujiannya offline, saya mau ngasih ujian apa ya? Biasanya saya ngasih ujiannya ini soalnya PPMK. Udah dengar kabar nggak? Bisa PPMK nggak kalau misalnya ujiannya offline? Nggak bisa ya? Belum ada info lagi. Oh iya, dosennya aja belum tahu, apalagi kalian aja. Iya. Oke, terima kasih. Mas Fala, boleh pilih temannya satu. Arum Pak. Arum, ada Arum? Kok cepet banget sih yang lain? Tadi ada jeda nih, kok cepet banget? Emang udah kamu target ya? Lihat-lihat dulu Pak namanya. Rum. Iya, Pak. Oke. Udah punya definisi penilaian massal nggak? Versi bahasamu. Bukan versi buku, bukan versi video, bukan versi saya. Definisi penilaian massal. Mungkin menurut saya penilaian massal itu penilaian yang dilakukan untuk mempermudah, maksudnya itu objeknya itu mirip-mirip gitu Pak. Terus objeknya mirip, lalu ya gitu Pak mungkin. Penilaian yang objeknya mirip. Terus apa lagi? Kembangkan kalimatmu. Biar nanti kalau saat disuruh saat diminta untuk menerjemahkan, teman-teman sudah punya bahasa sendiri, tidak terpaku dengan textbook. Yang penting apa? Kata kunci pentingnya tidak terbuang, dipakai. Tapi pengembangan kalimatnya teman-teman kembangkan sendiri. Ini saya tekankan seperti ini supaya teman-teman juga punya bekal untuk KTTA ya. Saya sampaikan kalau nggak salah teman-teman nanti semester 6 kan nulis KTTA tuh. Nah, saya sangat menyayangkan kakak-kakak kelas kalian itu sukanya itu ngopi paste punya kakak tingkat. Saat ditanya ini coba sebutkan definisinya, dia nggak tahu karena waktu menyusunnya itu dia lihat punya kakak tingkat. Nah, saya sih berharapnya teman-teman kalau melihat literatur, cari kata kuncinya, kembangkan kalimat sendiri. Itu lebih tahan lama di kita daripada menghafal. Kalau menghafal itu hilang. Nah, tadi kan saya udah sampaikan, Mbak, kata kuncinya ada 3. Kalau misalnya Mbak merasa ada lebih dari 3, nggak apa-apa. Yang penting Mbak memudah untuk mengembangkan kalimat. Supaya apa? Supaya nggak menghafal. Ini berguna untuk penulisan KTTA. Paraphrasing namanya. Mengubah kalimat tanpa mengubah maknanya. Nah, tadi kan udah dapat 3 kata kunci tuh, versi video, versi diskusi di sini. Mbak cari kalimat yang mewakili 3 kata kunci itu. Atau mungkin mau nambahin kata kunci nggak apa-apa. Ayo. Latihan improvisasi. Nah, latihan. Bentar lagi nulis KTTA kan? Nah, itu yang saya sayangkan di kakak tingkat itu rata-rata cuma copy paste punya cutting yang lain dan cutting itu belum tentu benar. Akhirnya kayak kesalahan diturunkan. Nah, ini nanti kalau teman-teman dosbimnya saya siap-siap ya, apes. Karena saya nggak mau teman-teman cuman copy paste punya cutting. Saya akan kasih literatur, teman-teman baca, terjemahkan. Terjemahkan tuh bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Tulis pakai bahasanya masing-masing. Biar apa? Terbiasa nulis. Nanti kalau udah jadi pegawai, teman-teman tuh dituntut sering nulis. Ayo, Mbak Rum. Googling juga nggak ada penilaian massal ini. Penilaian massal literaturnya nggak banyak soalnya. Ya, menurut saya penilaian massal itu objeknya mirip yang jumlahnya banyak gitu Pak. Lalu penilaiannya itu sudah terstandar. Penilaian terstandar. Terus apa lagi? Udah itu doang. Iya Pak, mungkin seperti itu. Oke, jadi kata kuncinya apa di sini? Dari kalimat ini udah saya catat nih. Kata kuncinya apa aja?
objeknya itu banyak dan memiliki karakteristik yang sama. Sama terstandar ya. Sama terstandar ya. Oke. Makasih Mbak. Itu teman-teman ya. Kata kuncinya kalau versi Mbak Arum ada 3. Mirip, banyak, terstandar. Ya. Pak, kok beda sama punya Bapak? Saya bukan tipikal orang yang harus harus sepakat sama saya. Kalau teman-teman merasa ada kata kunci yang lebih tepat, nggak masalah. Ini ruang akademis. Akademis itu bebas berpendapat asal logis. Dan saya orang yang tidak alergi sama perbedaan. Oke. Mbak Rum, tunjuk satu lagi teman. Yang nggak dikenal ya. Lihat mukanya. Mau cari yang yang cepak ada, yang agak gondrong ada, yang kumisan saya belum pernah lihat nih. Bentar. Yang nggak ada yang melihara kumis ya? Oh, ada yang ponian, ada yang belah tengah, nggak ada yang polem ya, poni lempar ya. Mbak Arum, wah berat juga nih Mbak Arum. Lama milih. Ketua kelas ya Pak, Dimas. Siapa? Dimas Pak. Dimas. Siapa? Kenal sama Arum? Nggak kenal, Pak. Oh, nggak kenal. Berarti ini interaksi pertama ya? Udah kemarin udah sih, Pak. Oh, udah ya. Oke, Mas. Coba buat definisimu sendiri, latihan. Definisi dari penilaian masalah itu ya, Pak. Menurut saya penilaian yang digunakan itu datanya harus ada. Penilaian yang cari yang beda. Oh iya, Pak. Penilaian yang sama kayak si Arum. Suatu proses Mantap. penilaian Sama aja ya. Ya nggak apa-apa, lanjut. Yang penting awalnya nggak sama persis. Iya, Pak. Suatu proses penilaian dengan data yang Susah ya. serupa, Pak, serupa. Data yang serupa, oke. Banyak udah ya, Pak. Serupa dan banyak. Serupa Ya. banyak dan harus diolah menggunakan sistem statistik yang mampu mengolah, yang mampu apa ya, Pak? Mengolah, yang mampu mengolah data tersebut sehingga dapat manfaat bagi banyak orang. Kalau nggak bermanfaat berarti bukan penilaian massal dong. Nggak juga, Pak, tadi, Pak. Data tersebut agar bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saya kan hobi nge-review KTTA ya Mas ya. Saya kritisi. Ini contoh kalimat yang wordy. Nah, wordy banyak kata-kata yang sebenarnya kalau nggak ada juga nggak menghilangkan makna. Oke, suatu proses penilaian ya benar. Tadi ya penilaian dengan data, penilaian dengan data. Ini kalimat ini nggak perlu ini. Ini Pak, ini pelajaran bahasa Indonesia atau penilaian massal sih Pak? Oh iya. Intinya kata kuncinya apa Mas? Data yang serupa dan banyak Serupa, banyak, diolah dengan sistem statistik, Pak. sistem Sistem statistik. statistik. Ini sama nih, serupa mirip. Oh, kamu paraphrasingnya gitu ya, pakai sinonim ya. Oke, nice. Oke, serupa dan banyak. Nah, ini kalau versi saya tadi ya, sistematik, objek, dan terstandar. Ya, teman-teman cari kata kuncinya. Yang penting kalau ngecap jangan keterlaluan ya. Yang penting aja yang dia. Jangan dikecapin semua. Ya. Oke, sekarang implementasinya. Nah, teman-teman, penilaian massal itu gimana sih prosesnya? Prosesnya itu sebenarnya ada video yang itu belum tayang sih ya. Implementasinya adalah biasanya penilaian massal itu dibantu dengan sistem informasi. Sistem informasi. Nah, sistem informasinya itu terminologi yang dikenal itu ada CAV dan CAMA, atau ini
ada juga yang menyebut automatic valuation aduh saya lupa. Pokoknya intinya dilakukan secara otomatis oleh komputer. Nah, ini kan valuation ini terminologi yang digunakan teman-teman di Eropa. Ini Mas appraisal nih, ini adalah terminologi teman-teman yang digunakan oleh teman-teman di Amerika. Jadi cap sama sama ini sebenarnya konteksnya sama. Intinya penilaian masalah itu dilakukan secara otomasi. Loh Pak, gimana Pak cara ngotomasikannya? Caranya adalah dibuat suatu model penilaian. Teman-teman udah belajar statistik kan? Coba Mas Dimas pilih satu temannya Mas, cewek. Karena ini tanggal 6, ini absen 1, Pak. Adispuan, Pak. Padahal nggak ada hubungannya ya. Absen 1, monggo. Hadir, Pak. Nah, Mbak, mau tanya, udah belajar ekonometri belum? Ekonometri belum, Pak. Kalau statistik udah? Sudah, Pak. Udah belajar regresi nggak? Sudah, Pak. Nah, coba definisikan pakai bahasamu, regresi itu apa? Regresi itu menghasilkan apa? Outputnya? Menghasilkan. Kan ada data, diregres, menghasilkan apa? Sebab akibat, Pak. Hubungan antara dua Itu definisi Bambang, saya nanyanya outputnya apa? persamaan, Pak. Persamaan, oke ya. Persamaan. Nah, kan kalau teman-teman ngeregres, ada data nih. Nah, oke, sini ya. Teman-teman kan ngeregres nih. Ngeregres ya, regres. Kalau ngeregres itu apa aja sih yang harus dilakukan, Mbak? Ingat nggak? Pelajaran semester kemarin kan ya? Pada lupa ya, keterlaluan kalian. Keterlaluan. Saya juga belum tentu ingat. Mbak, kalau ngeregres step by step-nya apa aja? Bentar, Pak. Saya Ngarang aja saya nggak ngerti loh, Mbak. Udah, asal tebak aja. Ih, ini nggak dinilai, serius nggak dinilai. Salah nggak apa-apa. Mbak. Aduh, Pak. Jaringannya hilang, Pak. Kresek terus putus gitu ya. Mana ini? belum kepikiran, Pak. Lupa. Gak usah mikir, ngomong aja, sebut aja. Cari data. Oke, cari data. Terus datanya diapain? Datanya dimasukin ke persamaan. Data dimasukin ke persamaan. Nah, pertanyaan saya, persamaannya dapat dari mana? Dari soal, Pak. Ini bukan soal ujian kan? Dari mana persamaannya? Ingat nggak? Rumus, Pak. Rumus, oke, rumus. Rumusnya dari mana? Serius lupa bener. Ah, kamu kebanyakan bucin kali, lupa semua. Apalagi? Udah, mentok udah. Coba tanya SpongeBob di belakangmu. Oh, nggak ada ya, nggak ada ya. Oke. Udah, masih ada yang diinget nggak? Nggak ada yang salah, tenang aja. Saya cuma nyatet aja ini. Persamaannya dapatnya dari data, Pak, kalau nggak salah. Terus Dihitung gitu. data, bentar, ini ada data, jadi persamaan. Kemudian datanya dimasukin persamaan. Ini gimana ceritanya ini? Kayak
kayak telur sama ayam ini berarti ya. Yang benar data dulu apa persamaan dulu? Oke. Data dulu, Pak. Hah? Data, oke data. Terus datanya diapain? Di apa namanya, dihitung gitu, terus nanti dapat persamaannya baru. Dihitung. Ngitungnya bagaimana? Pakai apa? SPSS mungkin, Pak. Oke, ngitungnya SPSS. Nah, itu cuman data dihitung di SPSS langsung jadi persamaan. Cuman itu doang. Ada prosedur lain nggak? Datanya harus bagaimana, harus diapain supaya persamaannya reliable atau mungkin blue kalau di ekonometri, base linear, unbiased, sistem apa? Apa ya? Saya lupa. Uji hipotesis dulu nggak, Pak? Uji hipotesis. Nah, udah mulai terkuak kan ya, uji hipotesis. Uji hipotesisnya apa aja? Gimana, Pak? Uji hipotesisnya apa aja? Yang diuji apa aja? Ini anu loh, senjata buat KTTA loh, serius loh. Ya ini lumayan lah ya buat nginget-nginget. Nanti kan penasaran, apa sih kok saya lupa? Ya buka-buka, langsung buat proposal KTTA. Masih lama ya? Ini, Pak, korelasinya. Korelasi. Terus apa lagi? Oke, udah gantian. Saya mau ngerjain yang lain. Yang lainnya udah menguap-nguap soalnya. Oke, Dis. Pilih siapa, Dis? Andi, Pak. Andi. Kenal sama Andi nggak? Enggak. Enggak. Ini kalian juga bersekongkol, saya nggak tahu juga sih. Ayo, Andi. Pak. Di. Nah, dari apa sih namanya ini mind map yang saya buat dari hasil wawancara dengan Mbak Adis, ada yang perlu dikoreksi, ditambahin, dikurangin, monggo. Tambahin aja sih Pak. Oke. Untuk uji korelasi itu lebih tepatnya ke antara pengaruh dari satu data ke data yang satunya, Pak. Apa ini? Ya udah saya buat versi kamu deh. Apa dulu dari awal? Prosedurnya ngapain aja dulu? Dari data dulu, Pak. Ya, Adis. Ini siapa? Data. Oke. Datanya diapain? Diolah, Pak. Diolah. Diolahnya gimana? Sama aja. Ayo. Diolahnya dia main. Itu Pak masukin ke apa mesin penggiling gitu kan atau blender. Ayo diolahnya gimana? Spesifik. Ayo di. Kali-kali aja, Pak. Iya Pak? Dimasukin ke SPSS, Pak. Diolahnya dimasukin ke SPS. Oke, terus? Nah, nanti kita dapat apa namanya? Apa ya? R kuadrat itu loh, Pak. Apa ya, Pak? R kuadrat, R square ya. Terus? Itu. Nah, dari R square itu nanti kita olah lagi untuk dapat persamaan, Pak. Persamaan. Oh, jadi SPSS dapat R square baru persamaan ya? Kayaknya gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Terus? Nah, dari persamaan itu nanti kita apa ya? Dari persamaan kita akan tahu pengaruh misalnya data X ke data Y gitu, Pak. Tahu pengaruh. Pengaruh data X ke Y. Oke, ada lagi selain ini? Cukup, Pak. Oke. Sekarang tunjuk satu teman, Mas. Cewek ya, yang nggak dikenal ya. Kalau yang nggak dikenal, si Pret nggak bakal dapat ya. Dia dikenal semua ya. Orang PIC ya. Ya nanti dia saya pilih sendiri aja deh. Kalau udah habis. Ayo Andi, siapa Andi? Puja, Pak. Puja. Monggo, Mbak. Iya, Pak.
Sama pertanyaannya. Sama pertanyaannya. Pak, pertanyaannya lupa saya. Ngulur-ngulur waktu aja kamu. Ayo, Puja. Gimana ya, Pak? Nggak lupa. Dari data langsung datanya itu dimasukin ke SPSS, langsung dianalisis, ntar langsung dapat hasilnya gitu, Pak. Analisis hasil. Nggak ada uji-ujinya gitu? Diapain gitu? Langsung masukin aja? Atau ada step lain yang nggak terungkap di sini? Terkuak, terkuak lagi. Puja, kamu bagian dari lagunya itu ya? Lagu apa tuh? Dipuja-puja bangsa. Itu lagunya siapa sih? Saya lupa. Seingat Udah ini saya dong. itu aja, Pak. Ini Seingat aja. saya itu. Oh, Iya. yakin? Ya, udah saya masih penasaran deh. Satu lagi deh. Aduh. Ini orang penilai harusnya ngerti. Oke, nggak apa-apa. Mbak Puja, pilih satu cowok. Nah, cari yang paling ganteng, Mbak. Ayo. Siapa? Yang udah terpilih nggak apa-apa. Random aja, Pak ya. Hah? Yang ganteng. Nggak ada yang ganteng. Nggak ada yang ganteng, Pak. Ya udahlah, random lah. Daripada lama. Zarfan aja, Pak. Jarvan. Jarvan. Pak. Ayo Pan, buat jalurmu sendiri lah, jangan ngikut yang lain. Ayo Pan. Ingat saya ya Pak. Kalau nggak salah tuh pertama buat hipotesis 0, hipotesis satunya Pak. H0 satunya. Oke, Terus mulai nguji datanya, nyari data variabel X sama variabel Y. Uji data apa nyari data dulu? Gimana diuji? Nyari data. Nyari data, oke. Dua data variabel X, variabel bebas sama variabel terikatnya Pak. Oke. Terus olah data, ini uji data untuk nyari hubungan antar dua data itu. Terus pakai apapun ya. SPSS. Oke, udah uji data. Uji datanya apa aja ingat? Uji datanya apa ya? Pakai sama tadi R², terus dapat alfa, terus dibandingin sama F kalau nggak salah. Oke, nice. Udah ada bayangannya. Nah, sebenarnya dari 4 teman-teman ini itu kata kuncinya udah dapat semua. Tapi saya perhatikan dari gesturnya terlihat teman-teman nggak yakin ya. Sebenarnya udah benar, cuman nggak yakin aja. Nggak yakin dan mungkin ada step yang lupa sehingga tidak tersampaikan. Oke, saya gambarin sedikit ya. Kenapa saya singgung-singgung masalah ini? Karena di sini teman-teman, kita harus menggunakan metode yang terstandar. Metode yang terstandar itu yang bagaimana Pak? Yang diterima secara umum, satu, atau diatur dalam statuta atau regulasi, yang ketiga diatur dalam yang namanya standar penilaian. Kalau di Indonesia namanya SPI, ya. Lalu maksudnya gimana Pak? Yang tadi Bapak tanyakan tuh gimana? Oke, kita cek ya. Ini. Misalnya kita disuruh data objek sebesar kabupaten. Ini misalnya kabupaten ya, kabupaten A. Ya, kabupaten A. Mungkin nggak kita nilai satu-satu, ini objek. Capek kan? Banyak banget. Ini biasanya kurang lebih satu kabupaten itu ada sekitar kira-kira ya, nih saya kira-kira ya, itu bisa 5.000 sampai 50.000 objek atau bidang. Objek atau bidang properti. Kenapa saya sebut bidang? Karena yang namanya properti itu pasti ada bidang tanahnya. Ya. Mau itu tanah dan mau itu tanah kosong, mau itu ada bangunannya, itu pasti ada di bidang tanah. Yang 5.000 sama 50.000 ini adalah bidang tanahnya itu. Nah, kalau misalnya kita nilai satu-satu,
itu akan memakan waktu yang lama. Makanya kita ambil yang namanya sampel. Kecepit. Bentar ya. Kita ambil sampel. Kita ambil sampel misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan jumlah sampel ini harus sesuai literatur. Jumlah sampel harus sesuai literatur. Karena apa? Pengambilan sampel ini harus terstandar. Nah, setelah sampel ini terkumpul, ini namanya data sumber tersebut. Dilakukanlah mekanisme yang namanya regresi tadi. Ini adalah pembuatan model. Pembuatan model ini salah satunya adalah regresi. Salah satu ya, teman-teman. Bisa menggunakan apa cara yang lainnya, Pak? Bisa menggunakan yang namanya SEM. Systematic Equation Model. Bisa menggunakan quality rating. Ini yang saya tahu. Tapi sebenarnya banyak. Yang saya tahu dan saya kuasai. Sebenarnya banyak metodenya. Yang paling populer adalah regresi. Nah, setelah modelnya terbentuk, di sini ada uji-ujinya, teman-teman. Yang pertama adalah uji teori. Kemudian ada uji asumsi klasik. Asumsi klasik. Di sini adalah uji normalitas, uji asumsi klasik itu apa? Heteroskitas, multikoliniaritas, nah ya, autokorelasi, kemudian baru uji goodness of fit yang tadi R square dan sebagainya. Kenapa ini perlu diuji? Ini karena kita melakukannya secara standar, metode dengan standar. Dan standarnya harus dilakukan uji. Supaya apa? Supaya model atau persamaan yang dibentuk itu tidak bias. Tidak bias. Kalau dalam ekonometri dikenal dengan istilah BLUE. Best linear BLUE. BLUE itu apa? Best linear equation. Jadi itulah model yang terbaik. Agar apa? Jika misalnya ini kan data sampel doang nih, teman-teman ya. Kalau misalnya di sini ada data objek A, B, C, D dan seterusnya sampai 50.000 ini, kalau dimasukkan itu dia mendekati nilai realnya. Tadi deviasinya jadi tidak terlalu jauh. Makanya model yang dibentuk itu harus terstandar. Ya, semoga analoginya ini ya. Kebayang ya. Nah, sekarang Mas Jarvan, boleh tunjuk satu temannya cewek. Alivia aja deh, Pak. Oke, siapa? Alivia, absen 3. Alivia. Iya, Pak. Oke, Mbak. Waktu semester kemarin sudah pernah dapat mata kuliah penilaian properti residen kalau nggak salah ya? Oh, udah, Pak. Udah, oke. Ada tugasnya dong? Iya, ada, Pak. Tugasnya ngapain? Lupa, ya Allah. Ya udah, UASnya ngapain? Itu ya, Pak. Dosennya Pak Majdi bukan ya, Pak? Yang properti residensial itu. Ya nggak tahu, kan banyak dosennya. Oh, ya, aku. Pak Majdi ambil ngajar sama semua mata kuliah masalahnya. Itu tugasnya rumah, Pak. Apa suruh nilai rumah sendiri? Oke, suruh nilai rumah. Rumah sendiri ya? Ya, rumah sendiri. Waktu nilai rumah, Mbak menghabiskan waktu berapa lama? Ngaret sih, Pak, kalau saya, Pak. Yang efektifnya aja lah. Efektifnya kira-kira kalau diperkirakan berapa lama? Kalau di video Bapak 1 sampai 2 hari, Pak. Kan saya nanya pengalamannya si Mbak. Saya soalnya itu, Pak, ngaret pas itu, Pak. Ngaretnya kenapa? Soalnya deadline-nya masih lama pas itu. Ya udah, gini deh. Yang paling lama di bagian mana deh? Yang paling lama. Yang paling lama, prosesnya yang paling lama tuh yang di bagian mana? Kan itu kan ada step-stepnya tuh, ngumpulin data, ngolah data,
ngasih penyesuaian. Itu kan ada step-stepnya tuh. Nah, kalau menurut Mbak tuh yang paling menyita waktu tuh yang bagian mana? Itu Pak, waktu dibandingin sama, kayaknya dibandingin sama rumah lain itu loh Pak, yang hampir sama kayak gitu. Ya itu, ini proses ngapain? Apa gitu? Penyesuaian mungkin ya Pak. Penyesuaian. Terus apa lagi setelah itu? Eh, pendekatannya itu Pak. Waktu itu kan ada 3 pendekatan kalau nggak salah. Pendekatannya tiga-tiganya dicoba gitu ya? Ya, Memang kalau rumah residen bisa pakai pendapatan emang? pas itu saya pakai juga Pak Terus perasaan. apa? Dianggap di kosin gitu? Lupa Pak. Astaga. Ini si Almas ngapain malah izin mandi ini? Belum mandi, Mas? Astaga. Ya wes. Coba tunjuk satu teman lagi. Paras aja Pak. Faras punya udah tadi ya? Belum Pak. Iya, Faras. Ya udah, Faras. Ya, Pak. Oke. Nah, masih ingat nggak tugas yang waktu menilai rumah itu? Yang paling lama di fase yang mana, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau saya nyari data pembanding, Pak, pas nentuin analisis data pasar. Data pembanding. Apalagi habis itu? Habis itu apalagi nyari regulasi sebentar. Data pasar. Oh, sama ini, Pak, nentuin biaya bangunan, Pak. Biaya bangunan. Kenapa menentukan biaya bangunan bisa bikin lama? Soalnya dihitung dulu, Pak. Kayak apa tuh komponen-komponen, mau dari apa komponen listriknya, terus panjang. Kamu ngelakuin dinding, survei nggak? Survei lapangan nggak? Kan rumah sendiri, Pak. Pasti berarti survei lapangan, Pak. Oh iya, survei sendiri ya. Yang data pembandingnya nggak disurvei? Enggak, Pak. Pakai data sekunder aja, Pak, nyari dari internet. Oh, LX itu ya, apa sih? Ya. Oke. Di sini survei ya berarti ya, survei. Oke. Makasih Mas. Nah, ini teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalnya objek 50.000 ini teman-teman harus selalu nyari data pembanding. Berarti kalau misalnya 50.000 dikali 3. Satu objek kan 3 data pembanding. Berarti ada 150.000 data pembanding. Itu gimana cara ngumpulnya? Orang ngumpulin 3 data pembanding aja butuh waktu ya, apalagi sebanyak itu. Jadi di sini apa ya, konstran waktu dan biaya yang menjadi yang jadi pertimbangan dikembangkannya penilaian massal. Oke, terima kasih Mas Faras ya. Oke, sampai sini ada yang pengen didiskusikan kan? Sebelum saya kepengen ngomong nggak jelas terkait computer assisted mass appraisal sama evaluation ini. Ada yang pengen didiskusikan nggak? Random aja nggak apa-apa. Saya juga orangnya random kok. Pak mau tanya Pak. Ini biar nggak ditanya ya? Udah ditanya kan nggak bakal ditanya lagi. Pak, kalau penilaian massal itu apa namanya? Kalau perhitungannya dia boleh nggak sih Pak? Maksudnya kayak misal kayak ada penilaian itu sama ya Pak, kayak disamaratain. Mungkin kalau kayak perumahan gitu kan bisa ya Pak ya buat dihitung perumahan ya. Tapi kalau misalnya buat kayak kampung gitu tetap bisa dipakai nggak Pak si penilaian massal ini? Bisa. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, yang saya analogikan tadi, rumahnya Mas kanan kirinya sama apa? Beda. Tapi di penilaian massal dianggap sama. Itu ada yang bilang itu kelemahan penilaian massal, ada yang bilang itu kekuatan penilaian massal. Jadi penilaian massal ini biasanya digunakan untuk properti yang nilai ekonomisnya nggak besar. Nah, nilai ekonomisnya nggak besar. Loh Pak, batasan tidak besar itu berapa? Nah, kalau di PBB sektor P2 batasannya itu tidak dari rupiahnya, tapi dari komponen dari karakter properti itu sendiri. Jadi kalau properti itu defaultnya antara komersial sama residen itu adalah objek standar istilahnya. Pabrik, kemudian gudang itu objek standar. Objek standar itu bisa
dilakukan penilaian massal. Tapi objek standar yang luas bangunannya di atas 1.000 atau luas tanahnya di atas 10.000 atau tinggi jumlah lantainya di atas 4. Ini namanya objek non standar. Kalau objek non standar dia nggak bisa dilakukan, nggak bisa menggunakan penilaian massal. Kalau dipaksakan nilainya jadi sangat kecil, tidak mewakili nilai sebenarnya. Makanya objek non standar itu masuk ke penilaian individu. Kalau bangunan khusus, contohnya apa? Bandara, kemudian contohnya pelabuhan, kemudian pom bensin. Itu dia otomatis penilaian individu. Karena apa? Pertama, susah sekali menemukan properti yang serupa, sehingga tadi membuat modelnya susah. Membuat modelnya susah. Sedangkan kalau rumah-rumah komersil kayak perbedaannya itu diabaikan karena dianggap tidak mempengaruhi secara ekonomis secara tinggi, tidak mempengaruhi secara signifikan masalah ekonomisnya. Karena ini biasanya untuk kepentingan perpajakan. Jadi misalnya nyimpang-nyimpang dikit, jumlah pajaknya itu nggak terlalu besar. Kalau naik nggak terlalu besar, kalau turun nggak terlalu banyak. Nah, kurang lebih gitu, Mbak. Jadi dianggap sama untuk rumah-rumah yang residen, ruko, atau objek-objek yang saya bilang tadi, objek-objek standar. Objek standar defaultnya penilaian massal. Tapi kalau dia itu luas bangunannya di atas 1.000, luas tanahnya di atas 10.000, jumlah lantainya di atas 4, dia dianggap objek non standar. Kalau objek non standar dia nggak bisa dilakukan penilaian massal, tapi penilaian individu. Jadi kalau rumah bentuknya beda, ada rumah gadang sama rumah panggung jejeran, luas bangunannya sama, jumlah lantainya di bawah 4, kemudian luas tanahnya nggak ada 10.000, luas bangunannya nggak ada 1.000, ya udah dimasukkan model aja, dia dianggap sama. Loh kan beda Pak komponennya. Perbedaannya komponen itu nanti yang akan dibuat modelnya. Kalau misalnya teman-teman udah pernah ngecek di KPB, itu teman-teman kan tahu tuh, ada koefisien di situ. Ada kolom yang namanya koefisien. Koefisien itu adalah hasil regresi. Regresi itu adalah model. Jadi 0,7, 0,7, 0,1 itu adalah model dari penilaian bangunan versi DKPB. Di DBKB yang punyanya DJP juga sama. Dia ada koefisien. Cuman kelemahannya DBKB, koefisiennya nggak kelihatan sama penggunanya, usernya. Yang tahu hanya programmernya atau yang yang menciptakan programnya. Tapi kalau di KPB kelihatan koefisiennya. Tapi nggak ketahuan modelnya. Yang ketahuan hanya koefisiennya aja. Kurang lebih gitu, Mbak. Jadi kalau pertanyaannya, kalau misalnya objeknya beda, tapi dia objek standar, penilaian masalahnya bagaimana? Dianggap sama. Kurang lebih gitu, Mbak ya. Kalau di komplek perumahan kan, klaster kan, rumahnya sama semua ya, Mbak ya. Dinilai 1, ya berarti semuanya sama, ya kan? Kan kalau di rumah klaster kan, jumlah kamarnya sama, jumlah kamar mandinya sama, luas lantainya sama, tinggi bangunannya sama, ya tinggal dinilai 1, yang lainnya dianggap sama. Tapi kalau rumah kampung, harus dimasukkan variabel-variabel tadi. Jumlah kamarnya berapa, jumlah kamar mandinya berapa, terus lantainya luasnya berapa, kemudian lantainya terbuat dari apa. Itu adalah variabel-variabel yang harus dimasukkan ke model. Jadi dia dengan model itu dia akan mengkalkulasi secara mandiri berdasarkan variabel-variabel yang ditentukan oleh si penilai. Bagaimana cara menentukan variabelnya? Nanti kita belajar di pertemuan ke-8 terkait regresi. Kurang lebih gitu, Mbak. Mungkin kalau misalnya ada yang perlu digali lagi, jangan segan tanya, monggo. Ada lagi? Pak, berarti penilaian masalah ini kan khususnya buat perpajakan kan ya, Pak? Berarti dia nggak bisa kayak penilaian properti buat kayak nentuin harga, berarti itu beda. Maksudnya si hasil dari penilaian masalah ini nggak bisa buat nentuin itu ya, Pak? Tapi untuk perpajakannya gitu ya, Pak? Oke, makasih. Jadi
kalau Mbak lihat video di bagian akhir, nggak hanya untuk tujuan perpajakan aja, Mbak. Banyak tujuannya. Hanya saja kalau teman-teman kemarin waktu kuliah umum sama MAPI, teman-teman ikut nggak ya? Jadi sebenarnya metode penilaian itu bergantung dengan tujuan penilaian. Ya, kalau misalnya ini untuk agunan bank, biasanya penilaian individu karena pengen tahu nilai pastinya, nilai tepatnya. Tapi kalau untuk kepentingan inventarisasi aset, kemudian untuk perpajakan, itu butuh cepatnya. Karena butuh cepatnya, akhirnya digunakan penilaian massal. Tapi kalau pengen tepat, ya individu. Cuman kan kita constraint waktu ya Mbak ya. Misalnya di video kan saya sampaikan, menurut beberapa literatur itu penilaian satu objek itu ya sekitar 1 sampai 3 hari. Kalau objeknya itu misalnya tadi 50.000 kan bisa dibayangkan berapa lama selesai kalau dinilai secara individu, berapa banyak orang terlibat di situ. Costly, akhirnya dibuat mekanisme penilaian massal. Jadi tergantung tujuannya, Mbak. Penilaian massal itu digunakan pertama constraint waktu, yang kedua constraint biaya. Kalau misalnya nggak ada constraint waktu sama constraint biaya, yang paling ideal apa ya? Penilaian individu. Kurang lebih gitu ya. Kebayang Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak. Menarik diskusinya. Itu bisa jadi tema KTTA loh Mbak. Apakah penilaian massal tepat untuk tujuan ini perpajakan? Ya. Siapa tahu jadi ini ya, jadi inspirasi ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain, monggo. Izin tanya Pak. Ya. Tadi kalau penilaian massal itu kan kita ambil sampel gitu ya Pak. Tuh. Nah, untuk penentuan sampelnya itu gimana Pak? Misalnya. Oke, penentuan sampelnya. Coba Mas buka slide-nya udah sampai pertemuan 9 belum ya? Belum ya? Saya bukain deh biar nggak penasaran. Quality rating 4, 11, 14, 12. Kelihatan nggak nih quality rating? Enggak ya? Aduh, belum saya hapus. Nah ini, setiap model butuh sampel. Ya, setiap model butuh sampel. Masih kelihatan ya? Mohon maaf, belum saya bersihin. Butuh sampel. Nah ini, bagaimana Pak cara menentukan sampelnya? Pertama harus cukup secara jumlah. Kemudian harus mewakili setiap area dan setiap jenis properti, merata dan proporsional. Dan yang ketiga, idealnya pakai transaksi jual beli. Idealnya. Nanti kita akan teman-teman akan praktik bagaimana keadaan data transaksi jual beli di Indonesia. Dan itu jadi tantangan dan itu adalah gap untuk teman-teman jadikan proyek. Mau itu KTTA, mau itu nanti usul ke institusi teman-teman nanti waktu di kantor. Karena sampai sekarang Indonesia masih bermasalah dengan transaksi jual beli. Kalau Bapak punya solusinya, kenapa Bapak nggak melakukan? Kalau saya punya solusinya, saya udah jadi kepala dinas mana Mas ya? Karena saya nggak bisa ngasih solusi, saya masih di sini. Saya hanya bertujuan mendorong itu namanya omong doang, Pak. Ya secara teoritis banyak solusinya. Cuman masalahnya yang namanya kebijakan itu ada unsur politisnya. Kalau misalnya itu tidak menguntungkan bagi pengambil kebijakan, mereka nggak akan ambil. Kalau akademisi semua pasti ngasih opsi yang ideal. Tapi kalau sudah praktisi atau yang melakukan di lapangan, di sana ada unsur politis, di mana suatu hal nggak bisa diukur dengan hal yang ideal saja. Karena apa? Pengambil kebijakannya ya produk politik kan, kepala daerah, kemudian presiden. Loh Pak, kan menteri sama dirjen pajak bukan orang politik lah. Menteri yang milih siapa? Presiden. Terus dirjen pajak yang milih siapa? Menteri. Itu kan secara nggak langsung memang jabatan-jabatan politik. Jadi kadang-kadang hal-hal yang ideal mereka harus minta izin atasnya lagi. Kalau misalnya itu nggak menarik bagi atasnya ya nggak bakal jadi. Itu mengapa salah satu alasan mengapa saya pindah dari Direktorat Jenderal Pajak ke sini. Saya di sini punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Kalau di sana mengungkapkan pendapat yang disetujui oleh atasan. Ya masalah free will aja ya. Kebebasan untuk
mengungkapkan pendapat tuh paling enak tuh di ruang kelas, di lingkungan akademis. Makanya saya bebaskan teman-teman. Saya nggak pernah nyalain jawaban teman-teman. Tapi saya menggiring teman-teman ke kata kunci yang ideal. Tapi kalau teman-teman ngeyel dengan kata kunci yang teman-teman pilih, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua orang adalah punya pendapat gitu ya. Jadi biasakan berbeda pendapat ya, terutama di kelas saya, bebas. Cuman saya akan ngasih tahu yang ideal. Kalau teman-teman nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman tahu, oh ternyata ada orang yang berpendapat seperti itu. Dan saya tidak setuju dengan itu. Kalau orang berbeda pendapat itu jangan dimusuhin. Bisa jadi kita yang salah, kita kan nggak tahu. Ya, oke. Kurang lebih tentang sampel ini Mas ya, teaser aja ya. Ini untuk pertemuan ke 11. Pertemuan ke-11. Masalah sampel. Oke? Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Izin tanya Pak. Oke, monggo. Nah, berarti kan Pak, kalau dalam penilaian masalah itu kan ada gap nilai gitu kan Pak? Betul. Nah, jadi kalau semisal ada untuk P2 tadi Pak, semisal kalau ada warga atau ya gitu Pak, yang ngeklaim kalau dia merasa dirugikan gitu Pak, mungkin nggak kalau dia melakukan penilaian sendiri Pak? Oke. Sorry. Ya, error. Wah, not responding. Sorry. Maklum, Pisitua. Oke. Tadi kan Bapak bilang penilaian massal, halo, suara saya kedengeran? Penilaian massal itu ada gapnya. Kalau nggak setuju gimana? Nggak setuju. Ini konteksnya penilaian massal untuk ini ya teman-teman ya, untuk tujuan perpajakan ya. Untuk tujuan perpajakan kan? Mas? Iya betul Pak. Misalnya untuk perpajakan, karena saya tekankan penilaian massal tidak hanya untuk tujuan perpajakan ya. Gap mana? Nah ini sebenarnya materi. Oh ya Mbak Fred, jangan lupa itu apa sih namanya, kirim share screen ya. Udah Pak. Screen cap. Udah. Oke, nantilah lagi asik. Nanti ingetin lagi jam 9 ya. Ini. Iya sayang. Kenapa? Bapaknya ngajak dulu ya, bentar ya. Bentar ya. Iya. Nah, ini berhubungan dengan ini, Mas. Berhubungan dengan siklus PBB. Sebenarnya akan saya bahas nanti. Di sini kan ada proses ini ya, ada proses pendataan dan penilaian di sini. Di sini nih, ini namanya siklus ya, yang akan berulang setiap tahun. Nah, yang namanya penilaian massal atau penilaian individu itu ada di lingkaran hijau. Kalau misalnya nilainya itu tidak di ada yang ada yang nggak suka nilainya, merasa nilainya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, di sini ada namanya mekanisme keberatan dan atau banding. Keberatan apa? Saya nggak terima nilainya sekian, karena kalau nilainya sekian, pajaknya jadi sekian, jadi besar gitu. Ada mekanisme keberatan dan banding. Nah, proses keberatan banding ini nanti bisa ada mekanisme revaluasi atau penilaian ulang, revaluasi. Nah, misalnya ada selisih, ya nanti tergantung. Kalau misalnya selisih hasil penilaian massalnya lebih tinggi daripada hasil penilaian individu, maka ada istilahnya pengembalian pajak yang sudah dibayarkan. Tapi kalau sebaliknya, maka si wajib pajak harus menambah kurang bayar pajak yang dia kalau misalnya ternyata penilaian individualnya lebih tinggi daripada penilaian massal, ya dia harus konsekuensi, keberatanmu ditolak dan kurang bayarnya sini bayar. Tapi biasanya kalau penilaian massal jarang banget yang melakukan keberatan. Yang ada adalah permintaan. Mana tadi? Di sini ada ya. Pembatalan. Mana sih? Ini yang paling sering adalah minta pengurangan. Meminta pengurangan pokok. Karena apa? Biasanya dia tidak mampu atau dia janda. Kalau duda enggak ya? Biasanya janda sih. Kalau duda biasanya mintanya kawin lagi, enggak minta pengurangan biasanya. Oke, duda terus janda, veteran, pensiunan itu mereka enggak pernah keberatan dari jumlah pajak yang
karena mereka tahu kalau misalnya direvaluasi pakai individu nilainya bakal lebih tinggi. Mereka lebih cenderung menggunakan mekanisme pengurangan. Ini adalah siklus ya, siklus PBB sektor P2. Yang mana sebenarnya siklus ini ada juga di PBB P5L. Nah, P5L ini nanti kalau misalnya teman-teman ke DJP, teman-teman kan bakal ngurusinya PBB P5L ya. P5L itu kayak pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya. Tapi siklusnya sama seperti ini. Nah, tapi penilaiannya di sini penilaiannya itu bukan penilaian massal, tapi penilaian individu. Kebayang Mas ya, kalau keberatan bagaimana di siklus pengelolaan PBB, kalau untuk tujuan perpajakan ada mekanisme keberatan. Kalau itu adalah produk dari misalnya penilaian publik atau hasil penilaian swasta, si penilai publik, dia bisa mengajukan keberatan ke, kalau nggak salah ada komisi etik atau apa saya lupa. Pokoknya memang ada tempat untuk dia memprotes hasil penilaiannya. Ada masalah etika lah di situ. Ya, kurang lebih kebayang Mas ya. Atau dia bisa minta second opini ke KJPP yang lainnya. Tapi kalau nggak salah ada kode etiknya, dia bisa melakukan penilaian kembali setelah 3 bulan setelah penilaian terakhir dia lakukan. Kalau misalnya saya ke KJPPA melakukan penilaian hasilnya 1 miliar. Kurang gede nih, kan buat agunan bank, jadi harus gede. Terus dia minta opini nilai ke KJPP lain. KJPP lain nggak bakal mau menerima sebelum penilaian terakhir yang di KJPPA itu umurnya 3 bulan. Itu udah jadi kode etik. Pak, misalnya ini melanggar kode etik bagaimana? Nanti ada komisi etik yang akan memproses kasus ini, terutama untuk yang KJPPB. Nah, kurang lebih gitu Mas. Ada tambahan mungkin Mas untuk siklus PBB? Bisa dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Ini di slide 2 ada ya kemarin ya, di LMS. Oke, saya lanjut ke sini. Mungkin ada yang pengen didiskusi lagi, emang lebih enak diskusi sih memang. Orang slide-nya cuma 5, ini saya mau ngomong apa lagi? Habis sudah. Ini latar belakang. Iya ya. Cewek dulu lah. Cowok mulu dari tadi. Gimana, Mbak? Bertanya. Tadi kan Bapak aku menjelaskan yang pertanyaannya Sylvia yang masalah penilaian massal di kampung gitu Pak. Kan kalau di kampung kan itu agak beda-beda gitu Pak. Berarti nanti tapi dianggap sama pas penilaian massal. Berarti kan nanti nilainya itu agak tinggi bisa ditentukan Pak. Terus Bapak bilang itu bisa menjadi kelemahannya penilaian massal dan menjadi kekuatannya penilaian massal gitu. Nah yang saya penasaran tuh kok malah bisa jadi kekuatan, kenapa ya Pak? Kekuatan, oke. Kan pertama, saya sampaikan tadi bahwa metode penilaian itu dilihat dari tujuannya. Kelemahan penilaian massal adalah tadi, dia bisa menimbulkan bias karena dia menyamaratakan beberapa perbedaan. Ya, kayak rumah yang nggak sama spesifik tapi kebetulan komponen bangunannya atau variabel bangunannya sama, dia bisa jadi nilainya sama. Tapi dia punya kekuatan cepat dan murah dibandingkan dengan penilaian individu. Jadi teman-teman bisa ukur cost benefitnya. Cost benefit. Kelemahannya si penilaian massal itu jadi tereliminasi gara-gara kekuatannya dia, cepat dan murahnya. Makanya tadi saya tekankan di awal. Kapan kita menggunakan penilaian massal? Ya tergantung tujuan penilaiannya. Kalau tujuan penilaiannya itu untuk agunan bank, untuk pakai penilaian massal tentu nggak merugikan bagi si yang suka utang tuh namanya kreditor, debitur sih, kreditur ya. Sombong banget kayak nggak pernah utang aja Pak ya, pernah juga sih. Saya tuh dulu, ini agak di luar topik nggak apa-apa ya. Aduh. Saya dulu itu penempatan pertama itu di kantor pelayanan PBB Palu, Sulawesi Tengah. Calon istri saya itu di KPPBB Cikarang, Bekasi. Waktu saya penempatan saya bilang ke istri saya, kami nggak pacaran, cuman kayak tahu sama tahu lah, kayak saya nggak berani nembak, takut apa tuh yang friendzone itu ya, apalah itulah saya nggak ngerti lah. Itu kayaknya bahasa zaman sekarang. Nah, saya ngomong ke dia, saya rencana nikah sekian tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang. Waktu itu saya masih tingkat 3. Kebetulan saya sama istri saya beda 2 angkatan. Istri saya
kakak tingkat saya 2 angkatan dia. Jadi saya angkatan 13, istri saya angkatan 11. Saya bilang, saya nikah 3 tahun dari sekarang. Udahlah, saya berangkat ke Palu kan. Nggak kontak-kontak tuh sama istri saya. Terus pas di Palu, nggak tahu kenapa, saya ingat, oh udah 3 tahun nih. Saya kontak ke dia. Bercandain. Waktu zaman dulu cuman ada SMS, belum ada WhatsApp. Ya, gimana? Udah nikah belum? Belum. Oh, jadi tak lamar nih. Lamar aja kalau berani. Ya udah, akhirnya saya ngelamar dia, tapi yang lamar orang tua saya. Saya ada di Palu, istri saya orang Kediri. Jadi lucu. Yang ngelamar orang tua saya yang nggak ada. Saya ketemu istri saya tuh H-1 menikah. Terus Pak, hubungannya sama ini apa Pak? Saya pengen cerita aja sih. Random banget ya. Oke. Sampai mana tadi? Kan kalau random jadi lupa. Cost benefit. Saya mau cerita tentang cost benefit ini sebenarnya. Pak, kenapa Bapak cost benefit? Tadi kan cerita tentang agunan bank. Bapak sombong banget, emang nggak pernah ngutang. Pernah ngutang. Nah, pas saya teringat itu, saya mikir, saya kan baru penempatan. Gaji saya tuh dulu teman-teman tuh cuman 1,8. Zaman dulu tuh THP-nya orang pajak tuh kecil banget. 1,8. Ingat banget saya. 1,8. 1,8 untuk kontrak, pokoknya sebulan itu nggak bisa nabung gara-gara jauh itu. Terus saya mikir, waduh, udah kepedean ini udah kepedean ini nembak anak orang ya, ngajak kawin anak orang. Akhirnya saya ngutang. Nah, udah pernah dengar joke kan yang namanya SK bisa digadaikan di bank. Nah, itulah saya. Kasihan ya, nikah aja ngutang. Teman-teman jangan ngutang ya. Nah, minjem aja sama orang tua, sama aja. Saya waktu itu ngadain SK nikah 10 juta tuh, saya ingat banget tuh, 10 juta zaman dulu ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun lunas. Wah, sombong lagi Pak. Oke, lanjut, random banget ini. Sampai mana tadi? Objek banyak sejenis. Nah ini teman-teman, kekuatannya adalah cepat dan murah. Jadi kelemahannya adalah bias. Tapi biasnya itu tidak terlalu mengurangi potensi pajak. Jadi kekuatannya lah yang ditonjolkan. Kurang lebih gitu, Mbak. Bisa diterima atau mungkin ada yang pengen didiskusikan lagi, monggo. Gimana? Sudah, Pak. Yang benar. Nanti saya cerita tentang istri saya lagi nih. Enggak ya? Boleh, Pak. Oke, teman-teman ada lagi yang lain pengen disampaikan? Monggo. Mohon izin, Pak. Monggo. Ya Pak, mau nanya ini Pak, simpel sih Pak. Jadi kan individu sama massa itu beda. Nah, apakah itu juga jadi alasan orang keberatan gitu Pak, kadang membayar PBB-nya di pemerintah itu Pak. Terus pertanyaan yang kedua itu, kalau kemarin kita tugasnya menilai rumah, nah terus rumahnya itu ada di klaster Pak. Nah terus itu apakah kan kita dari itu belum dapat ilmu penilaian massal, otomatis kan pakai penilaian individu. Nah apakah itu salah berarti Pak? Karena kemarin itu ada kasus itu teman saya itu kalau di klaster itu dia pertamanya itu dalam bandingin itu sama-sama di klaster itu, tapi udah dikonsultasikan sama dosen itu nggak boleh, harus di luar klaster itu karena karena emang terlalu sama gitu, jadi nggak usah nilai lagi gitu. Nah tapi kan malah data pembandingnya malah yang pilih jauh gitu Pak, malah nggak terdekat. Nah itu gimana Pak? Oke. Yang pertama, individu massal lebih banyak yang keberatan yang mana ya, si ininya ya, wajib pajaknya ya, kurang lebih gitu atau gimana? Maksudnya itu jadi kan pakai massal atau NJOP-nya. Nah terus berarti kan bayar pajaknya PBB itu ada yang keberatan gitu karena kemahalan. Nah, itu kan apakah karena dinilai secara massal jadinya nilainya terlalu tinggi gitu Pak? Oke, nice. Penilaian massal saya bisa jamin hasilnya pasti lebih rendah dari penilaian individu. Karena komponen variabel-variabel di penilaian individu nggak semua dipakai. Itu yang pertama. Jadi orang keberatan penilaian massal itu jarang. Mereka lebih cenderung penilaian individu yang keberatan. Karena penilaian individu itu pasti lebih mahal dari penilaian massal. Maksudnya gimana Pak? Nah kadang-kadang ada rumah karena suatu kepentingan dia itu harus dilakukan penilaian individu yang menyebabkan NJOP-nya naik. Padahal rumah kanan kirinya
NJOP-nya menggunakan penilaian massal. Akhirnya dia protes, loh kenapa nilai rumah saya lebih tinggi daripada sebelah? Oh, penilaian rumah Bapak sudah dilakukan penilaian individu gara-gara tadi objek rumahnya Bapak bukan objek standar lagi, tapi objek non standar. Biasanya gara-gara dia ningkat rumah lebih dari 4 biasanya. Itu dia keberatan. NJOP bangunan saya kenapa beda sama sebelah? Kalau NJOP tanah pasti sama karena satu zona. Itu. Jadi kalau yang massal jarang yang keberatan. Tapi kalau teman-teman ini googling, ini saya googling kelihatan teman-teman ya. Saya buka browser kelihatan nggak? Oke. Protes NJOP. Motorcycle. Motor yang mana? Duh, salah. Nih, lihat. NJOP melejit, warga protes. PBB mahal karena NJOP naik. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Yang salah penilaian massalnya atau siapanya yang masalah? Saya nggak nyari yang salah. Jadi saya copy dulu deh biar bisa coret-coret. Nah, menarik pertanyaannya Mas. Bisa jadi judul KTTA. Nah, nih. Penyuasan NJOP menilai protes. Nah, ini kan sebenarnya agak nyambung sama pertanyaannya, Mas. NJOP ini kan pasti dari penilaian massal ya. Dominan dari hasil penilaian massal. Penilaian massal. Protes. Kenapa protes? Yang salah penilaian massalnya atau apanya? Bisa tebak nggak, Mas? Penilaian masalahnya Pak berarti Pak. Masalahnya. Oke. Saya ceritakan kenapa terjadi banyak protes ini. Kalau teman-teman baca artikel ini banyak banget, dan ini saya heran kenapa nggak ada yang jadi judul KTTA, padahal menarik menurut saya. Menurut saya sih ya. Bapak kan belum tentu menarik menurut saya ya. Maksudnya ini inspirasi aja. Nah, ceritanya gini teman-teman. Di PMK 208 tahun 2018 itu disampaikan bahwa yang namanya NJOP itu harus diupdate 3 tahun sekali. Kenapa? Yang namanya properti setiap tahun itu kan naik kan ya? Ya enggak? Harga pasarnya naik setiap tahunnya. Harga pasar ini adalah representasi dari NJOP yang diperoleh dari penilaian massal. Ya enggak? Penilaian massal. Loh Pak, kalau penilaian massal nggak salah, kenapa pada protes? Yang jadi masalah adalah ininya. Tidak semua Pemda punya biaya, punya kemauan untuk mengupdate NJOP setiap 3 tahun sekali. Akhirnya ada Pemda yang ngupdate itu 10 tahun baru diupdate. 10 tahun baru diupdate, 7 tahun baru diupdate. Dampaknya apa? Harga pasar itu jauh lebih besar daripada NJOP. Padahal di PMK 208 sama di Undang-Undang PBB disampaikan bahwa NJOP harus adalah representasi dari harga pasar. Nah, karena sudah kadung terlalu jauh, saat dilakukan penilaian massal otomatis NJOP-nya menjadi mendekati harga pasar. Bayangin kalau 10 tahun kalau misalnya kita lihat kenaikan harga tanah pakai inflasi misalnya 5% per tahun dikalikan setiap tahun naik, kira-kira berapa itu selisihnya? Inilah yang menyebabkan NJOP itu kelihatan mahal. Karena apa? Nggak pernah jarang diupdate gitu. Paling lama 3 tahun sekali, tapi dia 10 tahun sekali, otomatis apa? Harga pasar bisa 3 atau 2 sampai 3 kali lebih tinggi dari NJOP karena nggak pernah dilakukan pengupdatean data. Jadi yang di sini yang salah bukan proses penilaian massalnya, Mas. Tapi karena Pemda jarang mengupdate NJOP-nya agar selalu mendekati harga pasar. Kebayang nggak? Jadi ini protes karena NJOP-nya naik, ya. Padahal di NJOP itu menurut undang-undang
harus sama dengan harga pasar. Harus sama dengan harga pasar. Saat Pemda itu, pemerintah daerah itu mengimplementasikan apa yang diamanatkan di undang-undang, di mana NJOP itu disamakan dengan harga pasar, otomatis NJOP naik. Cara dapat NJOP itu melalui penilaian massal. Jadi proses penilaian massalnya itu bukan akar yang memicu orang-orang protes, tapi karena NJOP itu tidak atau jarang diupdate oleh Pemda. Jadi penilaian massalnya, kalau opini saya pribadi ya, kalau Mas punya pendapat itu tetap salah aja penilaian massal, Pak. Nah ini mau pakai penilaian individu atau penilaian massal kan kalau NJOP-nya kalau objeknya dilakukan penilaian ulang kan tetap akan mendekati harga pasar kan. NJOP otomatis tetap naik ya, mau pakai apapun metodenya kan. Ya itu tetap orang-orang tetap akan protes. Sudah ada bayangan, Mas? Ya, sudah, Pak. Oke. Jadi kalau opini pribadi saya, yang masalah saat orang protes terkait NJOP itu bukan masalah proses pembentukan NJOP-nya, tapi kenapa prosedur itu tidak dilakukan secara rutin sehingga gap antara harga pasar sama NJOP jauh gitu. Dan itu bukan salahnya Pemda juga. Ya, kalau nyalain orang ini ya. Nah, ini salah satu penyebab kenapa NJOP nggak dinaikin itu adalah pajak itu adalah alat politik calon kepala daerah. Kepala daerah itu kan pasti jualannya. Kalau saya terpilih, pajak nggak naik. Supaya pajak nggak naik, NJOP jangan dinaikin. Begitu aja terus. Janji politiknya pasti salah satu itu ada hubungannya pajak. Kemarin di Tangsel itu kalau nggak salah kemarin itu ada yang bilang pajak motor digratiskan. Ya, bebas. Ya, namanya calon kepala daerah kan bebas ya, dia mau janji apa. Nah itulah salah satu penyebab kenapa NJOP jarang dinaikkan. Itu yang pertama, kepala daerah biasanya punya janji politik tidak dinaikkan. Dari level, kalau Pemda itu kan di level ini ya, level kabupaten kota ya, sampai level lurah. Nah, Mas Dimas, itunya kelurahan apa desa? Saya kelurahan, Pak. Kalau kelurahan itu berarti PNS ya, kepala kelurahnya ya? Iya, Pak. Oh, kalau teman-teman yang masih desa itu kan ada kepala desa tuh. Itu kan ada pemilihan kepala desa. Itu salah satu janji politiknya adalah tidak akan mengut PBB atau PBB tidak akan naik. Akhirnya tidak diupdate sama dia. Sampai atas sampai bupati itu janjinya mirip-mirip itu. Pokoknya pajak itu adalah alat politik. Itu salah satu masalah yang saya indikasikan kenapa NJOP itu nggak naik bertahun-tahun. Padahal diamankan 3 tahun sekali. Kan siklus pilkada itu 5 tahunan kan ya? 5 tahunan. Nah, dia nggak naikin, biar aja lah. Atau ada yang licik tuh biasanya begini. Dia nggak naikkan, tapi pas jabatannya dia kurang 1 tahun, dinaikkan sama dia. Biar yang kena tulah, kepala daerah berikutnya. Biasanya untuk kepala daerah yang periode 2. Biasanya. Perhatikan aja. Kok Bapak tahu? Ya karena saya bidangnya PBB ya, jadi saya suka iseng itu ngikutin tarif-tarif ngikutin berita-berita tentang PBB. Oke ya, paling nggak kebayang. Pertanyaan kedua terkait klaster. Saya setuju kalau klaster itu nggak bisa dijadikan, sebenarnya kalau pakai data pasar ya, kalau misalnya kanan kirinya udah kejual ya sebenarnya tinggal di rata-rata aja Mas ya kan? Saya setuju itu. Kayaknya si dosen ini tuh kepengen ngasih experience teman-teman untuk melakukan penyesuaian data. Yang paling ideal ya sebenarnya kalau misalnya ada 3 rumah dalam area itu ya tinggal di rata-rata aja, itu yang paling ideal. Cuman experience jadi nggak dapat. Tapi secara prosedur bisa sebenarnya. Pak, kalau penilaian massal bagaimana? Kalau penilaian massal dia kalau tadi teman-teman cek di slide 11B tadi dinyatakan penilaian massal itu harus tersebar, tidak menggerombol dalam satu area. Jadi kalau misalnya dalam satu klaster itu ada 3, biasanya yang pakai cuma 1. Karena apa? Biar datanya nyebar. Nggak terkelompok dalam satu. Ya ini kalau ngomong politik seru ya. Nah, contoh aja nih, politik lagi nih. Kalau misalnya mau pilkada atau mau pilpres itu kan biasanya ada polling-pollingan tuh ya Mas ya. Ada polling-pollingan, ingat nggak? Ada polling kan? Nggak bisa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini nggak bisa nih. Oh ini nih.
Kan ada polling nih, misalnya nih area ini. Kalau dia tahu di area biru ini banyak pemilihnya dia, lah terus dia ngambil sampelnya di sini aja. Yang di sininya nggak banyak. Ya otomatis hasil pollingnya ya mendekati yang dia inginkan kan. Ini analoginya sama kayak penilaian massal. Misalnya ada beberapa zona, beberapa zona yang mewakili karakter ini ya, karakter properti ya. Ini anggap aja zona nilai tanah lah misalnya. Misalnya yang zona pink ini adalah klaster. Kalau teman-teman ngambil sampelnya di klaster doang, ya model yang teman-teman buat itu hanya cocok untuk melakukan penilaian massal atas objek yang ada di area ini. Kalau teman-teman pengen membuat model yang merepresentasikan satu area ini, teman-teman harus harus mengumpulkan data secara adil. Ya, di sini ada nih misalnya zona A, zona B, zona C, zona D, setiap zona harus ada wakilnya biar adil. Kalau teman-teman cuma ngumpulinnya memang nyebar cuman banyakkan di zona A, ya nanti modelnya itu merepresentasikan zona A doang, nggak zona A B C D secara seluruh. Nah, jadi ya itu apa sih namanya? Kalau untuk penilaian individu, saya sebenarnya sepakat sama Mas. Kalau misalnya ada objek yang serupa, itu ya gunakan itu. Lebih representatif, paling dekat, terus objeknya pasti sama. Tapi kalau untuk penilaian individu, saya setuju dengan dosen Mas. Gunakan objek yang menyebar. Kalau misalnya Mas cuma pakai data di klaster itu, ya model yang dibuat adalah model penilaian massal atas klaster itu. Kalau misalnya ada objek di zona B, ya nggak cocok untuk. Tapi kalau saya tebak, dari yang dosen Mas lakukan itu sebenarnya dia pengen ngasih experience. Kalau misalnya teman-teman pakai data di klaster yang sama, experience untuk melakukan penyesuaiannya tuh nggak ada. Kan nggak ada yang disesuaikan. Satu klaster jarak 0, terus karakter bangunan 0, nggak ada experience-nya. Jadi kayaknya dia pengen memberikan experience untuk biar teman-teman melakukan penyesuaian. Dosennya siapa kalau boleh tahu? Bapak Dedi Susanto, Pak. Pak siapa? Dedi Susanto dari KJPP, Pak. Nah, apalagi orang KJPP, dia udah tahu tuh pasti yang paling ideal tuh kalau klaster itu sama, ya itulah yang paling tepat digunakan. Nah, saya nebaknya dia pengen ngasih experience teman-teman untuk untuk melakukan penyesuaian. Ada tambahan lagi, Pak? Monggo. Pak, sebelumnya Pak, maaf Pak, portal ya? Pak. Oh, portal ya. Oh iya, Allah Akbar. Makasih Mbak W. Dikirim kemana sih? Kamu ngirimnya kemana? PC Pak. Itu Pak. Oh, ini bukan. Kemana sih? Oh, ini di bawah. Di grup aja, siapa tahu ada teman-teman pengen koleksi kan. Download. Ribet ya. Tadi yang rekam siapa? Kamu ya, Pep? Iya, Pak. Nah, nanti saya dibagi linknya ya. Oh, baik, Pak. Stop dulu deh. Sorry, bentar ya. Di Weva. Habis ini ada kuliah lagi, Fred? Ada, Pak, penilaian bisnis. Jam berapa? Jam 1, Pak. Setengah 2. Siapa? Pak Tian, Pak Eri. Pak Eri. Pak Eri jangan kalian godain ya, lagi pusing dia ngurusin asrama. Aduh, ini kelas berapa ya, Fred? 503, Pak. 03. Hari Rabu. Oke, sambil nunggu saya, ada pertanyaan lagi nggak tambahan? Pak, izin nyanggah yang tadi sih, Pak. Oke, nah ini senang saya nih kalau ada bukan apa-apa. Tadi kan Bapak bilang yang kalau misalnya untuk penilaian massal itu kan dia penilaian individu tadi ya harus ngepresentasiin satu wilayah yang luas gitu ya Pak. Tadi meliputi region A, B, C dan D. Tapi kan kemarin itu kalau nggak salah saya baca itu Pak di modul Bapak itu kan ada yang kajian perbandingan itu ada assessment uniformity ya Pak. Artinya kan penilaian massal itu harus dilakukan berdasarkan kelas propertinya masing-masing gitu Pak. Betul. Nah, kalau misalkan contoh A itu kawasan elit gitu Pak, sedangkan B itu kawasan yang misalkan kumuh gitu Pak.
Kalau misalkan dilakukan penilaian penilaian massal yang ngeliputin 2 area tersebut, berarti nanti kasihan region B-nya dong, Pak. Karena dapat NJOP-nya atau nilai secara rata-ratanya itu pasti tinggi banget, Pak, dibandingkan data pasar yang ada di region B-nya. Itu gimana ya, Pak? Oke, itu kan tanya ya, pertanyaan kan ya? Ya, iya, Pak. Nah, itu namanya pertanyaan penelitian. Siapa tahu pengen jadi tema KTTA, lupa KTTA lagi. Oke, nice. Jadi teman-teman, pada prinsipnya kan saya bilang saya sampaikan bahwa model penilaian itu banyak. Model penilaian itu banyak. Ada yang regresi, ada yang quality rating, ada yang model PBB-P2. Yang regresi ini ada macam-macam teman-teman. Ada yang tanah, ada yang tanah bangunan. Yang quality rating ada macam-macam. Ada yang tanah bangunan, ada yang bangunan. Loh Pak, yang bangunan contohnya apa Pak? Ini bangunan juga ada sih. Contohnya apartemen. Itu kan nggak ada tanahnya tuh kan, bangunannya doang kan ya. Oke. Kemudian ada yang PBB-P2. PBB-P2 ini dibagi menjadi 2. Ada tanahnya doang sama bangunannya. Jadi yang tanahnya untuk pasar, bangunannya itu untuk bangunannya itu menggunakan pendekatan RCN. Nah, yang saya sampaikan di sini itu adalah untuk model yang 2 ini. Pertanyaan bagus. Memang model saya agak rancu. Adalah untuk yang ini. Untuk yang regresi sama quality rating. Tapi dia tidak cocok untuk PBB-P2. Tidak cocok secara parsial. Karena dia cocoknya hanya untuk tanah doang. Untuk tanah. Ya. Kalau di PBB-P2 penilaian tanahnya itu namanya zona. Dia penilaiannya per zona. Jadi memang udah dipecah-pecah. Jadi kalau dalam satu area itu ada 4 zona, berarti nanti ada 4 kertas kerja. Nah, tapi kalau regresi enggak. Kalau regresi sama quality rating itu cuma 1 kertas kerja. Ya. Nah, ini saya senang nih, ada yang baca modul saya akhirnya. Saya nggak nyindir yang lain ya, nggak nyindir ya. Oke. Ya, tapi udah ada gambaran nggak, Mas? Saya setuju dengan Mas. Cuman yang saya salah di modul saya tidak sampaikan bahwa konteksnya itu untuk yang ini, untuk yang apa sih namanya regresi sama quality rating. Tapi untuk PBB-P2 parsial. Karena untuk yang zona, untuk yang tanah, dia hanya bisa dinilai per zona, nggak bisa se-region. Tapi kalau regresi sama quality rating harus satu region, sesuai dengan wilayah penugasan. Loh Pak, kalau kayak gitu, satu Indonesia Raya bisa dong? Bisa. Tapi ada variabel yang namanya kultur, yang tidak bisa dimasukkan ke model. Di mana teman-teman tahu, misalnya Mas lebih suka rumah dekat kuburan apa jauh dari kuburan? Jauh, Pak. Jauh. Nah, sekarang tanya siapa ya? Mas Nasrul. Daerah mana Mas tinggal? Pematang Siantar, Sumatera Utara, Pak. Ada kuburan keramat nggak di sana? Kuburan keramat ada, Pak. Yang suka diziarahin orang? Iya, ada, Pak. Kalau misalnya mau nggak beli rumah di dekat-dekat situ? Enggak sih, Pak. Enggak juga ya, salah contoh saya. Tapi saya kasih analogi nih, kayak orang Cirebon, orang Kediri itu kan ada kuburan-kuburan wali ya, yang sering kuburannya Pak Karno deh. Itu kan kuburan juga ya, walaupun Soekarno ya, kan kuburan juga kan. Tapi orang berbondong-bondong untuk mendekati ke situ karena apa? Di situ ada tambahan ekonomis, ada aktivitas ekonomis di sana. Nah, berarti saat saya punya hipotesis nilai tanah akan berkurang mendekati kuburan, nggak bisa dong, nggak bisa diklaim dong. Untuk daerah yang Mas Faras di mana daerahnya tinggal? Tangerang Kota, Pak. Nah, untuk orang Tangerang Kota berlaku hipotesis mendekati kuburan nilai tanahnya makin murah. Tapi untuk orang Cirebon enggak. Jadi sebenarnya secara umum kita bisa buat model penilaian satu Indonesia. Tapi di Indonesia kulturnya beda-beda. Orang Sumatera sama orang Jawa beda kulturnya. Misalnya orang kota pun sekarang udah beda kultur. Dia orang kota yang tajir melintir, dia lebih suka daerah yang jauh dari keramaian. Tapi kalau middle income kayak kita lebih suka mendekati kota, ya enggak? Padahal itu kan boros ya. Mendekati kota itu berarti banyak lebih konsumtif, lebih hedon. Tapi kalau orang yang udah tajir melintir, mereka lebih suka daerah yang sepi. Itu analogi aja. Nggak ada susah memasukkan variabel
kultur ke dalam model penilaian tanah. Nah, kemarin sebenarnya teman-teman ikut ini enggak? Ikut seminarnya Mas Christian Agung, Pak Tian, yang ini, yang diseminasi hasil penelitian terkait persepsi penilaian pemerintah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Pada ikut nggak ya? Enggak ya? Enggak ya. Nanti saya share saja literaturnya, teman-teman bakal dapat gambaran bahwa ternyata persepsinya penilaian pemerintah itu macam-macam terhadap variabel yang menentukan nilai tanah. Ini mungkin untuk teman-teman yang mau KTTA, yang pengen temanya regresi itu bisa jadi bisa jadi tambahan literatur lah. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi ditahan, waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan tanya di grup. Saya akan respon secepatnya. Saya termasuk orang yang fast respon. Saya nginstal aplikasi aplikasi yang intinya saya mau ngecek berapa lama saya megang HP. Buset, dalam satu hari itu saya bisa megang HP 12 jam dan paling banyak di WhatsApp. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya ada apa-apa tanya via WhatsApp. Saya orangnya fast respon kok. Kecuali teman-teman bikin masalah sama saya nggak saya lagi baper berarti. Enggak juga. Ya, itu ya teman-teman ya. Kurang lebih gitu, mohon maaf kalau ada salah perkataan, banyak melanturnya. Nanti Mbak Pret, tolong kalau misalnya Pret ya, di-share saya linknya. Di-share linknya. Terus kalau misalnya ada yang tersinggung, saya bercanda doang ya, supaya nggak ngantuk aja. Sekian dari saya tutup kelas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, permisi Pak, boleh PPT-nya boleh diminta nggak Pak? Soalnya di LMS Bapak cuma kasih ini Pak, modul. Oh iya, belum ya? Yang coret-coretan ini juga nggak apa-apa Pak. Yang coret-coretan, oke. Nanti saya kirim ke LMS aja ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, thank you. Sekian, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.